Pemirsa, 6 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 lebih dari 1.200 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika Maumere. Mayoritas para pengungsi merupakan warga pesisir, sementara 7 kepala keluarga masih memilih bertahan di 3 tenda darurat yang didirikan secara mandiri di Kabupaten Ende. Dan informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Dasya Utauruk di Ende, Nusa Tenggara Timur. Dasya, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya betul sekali Fatma dan juga pemirsa, memang berdasarkan pantauan kami ini di Kabupaten Ende, banyak dari mereka yang memilih untuk mengungsi secara mandiri, di mana mereka membangun tenda di depan halaman rumah mereka, dan disitulah mereka akan menetap atau digunakan sebagai posko pengungsian. Namun tidak hanya itu, banyak dari mereka yang juga mengaku tidak mau berlama-lama melakukan aktivitas di dalam rumah, bahkan untuk mandi pun dan masak pun mereka melakukannya di luar. Seperti di lokasi kami saat ini, pemirsa, di depan tenda darurat, ini merupakan sumur yang digugakan oleh warga untuk mandi pasca terjadi gempa. Ini sumurnya kedalamannya sekitar 6 hingga 7 meter, dan disinilah pemirsa sebanyak 7 kakak, 7 kepala keluarga mandi di tempat ini. Dan tidak hanya itu, untuk masak pun Fatma mereka juga maunya melakukannya di luar karena mereka takut untuk melakukan aktivitas lama-lama di dalam rumah. Seperti di sini pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda, ini merupakan dapur darurat yang telah dibangun ya oleh warga di sini, di mana peralatan-peralatan dapur yang dapat mereka amankan, mereka keluarkan dan ditaruh di sini. Ini bahkan dapur pun berada di samping kandang ayam. Dan di sinilah pemirsa mereka masak, mempersiapkan makanan di luar karena mereka takut, mereka tidak mau melakukan aktivitas di dalam rumah akibat trauma yang cukup mendalam yang akibat terjadinya gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan ini juga merupakan bentuk tenda darurat yang didirikan oleh warga. Ini di sini ada 3 tenda darurat. Pemirsa, ini merupakan tenda yang didirikan untuk para gadis, dan di sampingnya ini merupakan tenda yang didirikan untuk para laki-laki tidur dan juga bapak-bapak. Dan di sampingnya ini merupakan tenda darurat yang digunakan khusus untuk para lansia dan juga anak-anak di wilayah ini. Dan untuk selengkapnya pemirsa, kami akan berbincang secara langsung dengan warga yang tinggal di sini. Ini ada Bang Samsul. Halo Bang, apa kabar? Ya. Apa kabar? Baik. Bang, boleh dijelaskan ya Bang, ini tendanya sudah berdiri sejak kapan Bang? Dari hari Sabtu tanggal 15 terjadi. Ya. Sabtu sejak kejadian ya Bang, mungkin bisa jelaskan. Ini kan warga mandi di luar, masak juga di luar, sangat takut ya Bang untuk masuk ke dalam. Apakah ada trauma tersendiri ya Bang ya berarti ya? Apakah dari pemerintah setempat ini sudah memberikan trauma healing Bang? Atau apakah sudah ada yang dilakukan untuk meredakan trauma dari pemerintah Bang? Untuk saat ini sih belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada Bang. Mungkin untuk bantuan, apakah sudah ada yang didatangkan Bang ke wilayah ini? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Kami harapkan untuk saat ini sih untuk bisa ada bantuan juga. Bantuan seperti apa sih Bang yang sangat dibutuhkan saat ini? Untuk saat ini sih untuk kami harapkan untuk bantuan dari pemerintah Seperti apa Bang? seperti terpal untuk saat ini, bahan pokok makan. Oke. Mungkin untuk ini Bang, ini seperti agak gelap ya Bang. Apakah butuh penerangan Bang mungkin? Ya, butuh sekali. Butuh sekali. Oke. Siap Bang. Untuk obat-obatan juga mungkin butuh ya Bang ya? Ya, obat-obat. Oke. Ini juga kalau malam hari cukup kencang ya Bang anginnya. Ya, jadi butuh terpal, selimut, Iya. makanan. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bantuan dapat segera hadir di sini ya. Terima kasih banyak. Ya Fatma dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan Bang Samsul, warga yang memang tinggal di sini. Memang untuk saat ini bantuan belum hadir di wilayah ini, maka dari itu tadi Bang Samsul mengatakan bahwa untuk saat ini bantuan yang diperlukan adalah makanan, bahan pokok, kemudian ada obat-obatan, ada terpal, ada selimut. Memang kalau malam hari di lokasi kami ini anginnya cukup kencang ya pemirsa, makanya dibutuhkan selimut. Dan juga bahkan untuk penerangan pemirsa, karena di lokasi ini cukup gelap apalagi pas malam hari. Jadi itulah bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh warga di wilayah kami saat ini. Pasti kami terus berharap agar bantuan dapat segera hadir sehingga nantinya masyarakat dapat hidup kembali seperti sebelumnya, sebelum gempa ya pemirsa. Kembali ke studio Fatma. Baik Dasya, semoga bantuan segera datang. Terima kasih sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Ende, NTT, Nusa Tenggara Timur.
Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan. Keselamatan selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.